Pernahkah kamu duduk di tengah keriuhan, tapi kepalamu seperti arena tabrakan ribuan suara? Luar mungkin terlihat adem, tapi di dalam ada konflik kecil yang ribut, sesuatu yang belum selesai. Atau mungkin kamu sedang berusaha terlihat kuat karena dunia terlalu bising untuk memahami luka yang kamu pendam. Menariknya, banyak yang mengira ketenangan itu anugerah bawaan. Seolah ada orang yang terlahir kalem, dan sisanya harus hidup dalam mode waspada. Tapi ketenangan bukan bakat, ia adalah keterampilan. Seperti otot, ia bisa dilatih, dan justru di saat paling kacau, otot itu diuji. Orang bilang kalau kamu diam saat chaos, kamu pasti cuek. Tapi, benarkah ketenangan sama dengan apatis? Kadang, satu-satunya cara bertahan adalah tidak ikut terbakar saat semua membara. Di video ini, kita akan menyelami cara melatih pikiran agar tetap tenang. Bukan ketenangan pura-pura untuk orang lain, tapi ketenangan yang lahir dari dalam, dari kedewasaan, kejujuran, dan kendali. Kita akan bahas kenapa tenang bukan berarti mematikan perasaan, melainkan memperdalamnya. Kita akan belajar dari Stoikisme, ilmu saraf, budaya kita, bahkan sisi spiritual yang jarang disentuh. Juga tentang kamu, cara kamu menghadapi dunia yang terlalu cepat, keras, dan menuntut. Kalau kamu merasa kehilangan arah, mudah emosi, atau ketenanganmu cuma topeng, video ini untukmu. Tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan inti pembahasannya. Jangan lupa subscribe untuk terus berbagi inspirasi bersama. Karena dunia tak akan berhenti menekan, tapi kamu bisa memilih untuk tidak meledak setiap kali itu terjadi. Tenang bukan berarti kalah, mungkin itu justru kunci kemenanganmu. Poin 1. Siapa yang bertanggung jawab atas batinmu? Bayangkan kamu berdiri di tengah keramaian. Suara berisik, wajah-wajah berlalu lalang. Semuanya terasa lebih cepat dari pikiranmu. Tiba-tiba, seseorang bicara kasar atau rencana kacau. Harapanmu runtuh mendadak. Instingmu menoleh keluar, mencari siapa yang salah. Tapi, coba pikir, siapa yang sebenarnya memegang kendali? Di balik reaksi spontan, ada ruang kecil kepalamu yang diam-diam menunggu. Ruang tempat kamu memilih, bukan soal siapa yang benar, tapi bagaimana kamu merespons. Itu wilayahmu, tanggung jawabmu. Sayangnya, kita sering tumbuh dengan pola pikir, kalau dia nggak gitu, aku nggak akan marah, ketimbang aku marah karena pilihanku. Budaya kolektif kita mengajarkan harmoni, jaga perasaan, jangan menonjol. Tapi, ini membuat kita lupa membedakan pemicu luar dan pilihan batin. Bukan salah siapapun, tapi ini PR kita sekarang. Kita sering menyalahkan orang lain untuk menghindari rasa gagal, atau lebih tepatnya, rasa malu. Mengakui peran kita dalam emosi itu berat. Lebih gampang bilang, aku marah karena dia, daripada aku memilih marah. Penelitian bilang ini soal perlindungan diri, motivated reasoning, cognitive dissonance, ilusi kendali. Otak kita berusaha menenangkan diri dengan menyalahkan situasi. Tapi, saat kamu sadar ilusi itu melemahkanmu, disitulah kebebasan dimulai. Lihat orang-orang yang tenang di situasi ekstrim. Jacinda Ardern, saat penembakan Christchurch, fokus pada empati, bukan pelaku. Kapten Sully, saat pesawatnya bermasalah, fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Hasilnya, semua selamat. Sekarang, tanya diri, apa yang bisa kamu kendalikan? Bukan masa lalu, bukan kata orang, tapi pikiran dan responsmu. Banyak yang bilang, jangan baper, tapi lupa ngajarin caranya. Stoikisme mengajarkan kenali emosi, bedakan pemicu dan reaksi. Kendalikan yang bisa, lepas yang nggak bisa. Prinsipnya sederhana tapi mengubah hidup. Kendalimu ada pada pikiran, nilai, dan pilihan batin. Latihan kecil, saat terganggu, tanya, ini emosi siapa? Kalau jawabannya, punyaku, kamu sudah unggul selangkah. Saat ingin menyalahkan orang, berhenti, dengar suara dalam. Menyalahkan nggak bikin aku tenang. Kamu nggak bisa atur dunia, tapi bisa atur cara memandangnya. Bayangkan jika semua orang bertanggung jawab atas batinnya, dunia mungkin nggak sempurna, tapi pasti lebih damai. Dan damai dimulai dari dalam, sepi tapi kokoh. Menurutmu, mengambil tanggung jawab atas batin itu membebaskan atau menakutkan? Mengapa? Poin 2. Jangan biarkan amarah mengalahkanmu.
Bayangin kamu sendirian di ruang tamu. Baru saja ada kata-kata yang menyakitimu atau situasi nggak sesuai harapan. Dadamu panas, ingin balas, ingin buktikan sesuatu. Tapi, tanya dulu, aku sedang melindungi apa? Marah muncul cepat, otomatis, karena amigdala otakmu mendeteksi bahaya. Tapi senjata ini sering malah melukaimu sendiri. Orang yang gampang marah kelihatan kuat, tapi seringkali menyimpan ketakutan, kehilangan kendali, harga diri, atau pengakuan. Ego yang terancam cari jalan pintas lewat amarah, tapi itu cuma ilusi kekuatan, cepat tapi rapuh. Marah nggak salah, tapi yang penting, apa yang kamu lakukan saat marah? Menyerang, memendam, atau memahami? Di banyak budaya, marah dianggap wajar kalau merasa dihina. Tapi, siapa yang menang dalam pertengkaran? Yang paling keras berteriak, paling cepat menyerang, atau yang tetap tenang sampai akhir? Penelitian bilang mereka yang mengatur emosi dengan elegan hidup lebih sehat, hubungan lebih baik, dan stres lebih rendah. Sebaliknya, amarah yang lepas, baik meledak atau dipendam, bisa picu penyakit jantung atau penyesalan. Seneca, filsuf Stoik bilang marah adalah kegilaan sesaat. Banyak ajaran kuno setuju, mengendalikan marah lebih sulit daripada menang perang, karena ini perang melawan diri sendiri. Bukan soal menahan marah, bukan pura-pura tenang, tapi jeda, menamai emosi itu sebagai sinyal, bukan kompas. Marah muncul karena sesuatu yang penting terancam. Disitulah kamu bisa pilih, bicara tenang, tegas, tanpa meledak. Pernah lihat orang yang tetap kalem saat diprovokasi? Mereka nggak takut, mereka kuat karena bisa diam saat badai lewat. Kamu juga bisa. Caranya, tarik napas dalam, bilang dalam hati, aku marah karena sesuatu yang penting terasa dilanggar. Lalu tanya, apa yang kulindungi, harga diri, hormat, atau keadilan? Pilih respons yang nggak merendahkan, karena yang kalah bukan yang dihina, tapi yang dikuasai amarah. Bayangkan hidupmu berubah dengan memilih paham sebelum bereaksi. Mulai latihan ini sekarang, dan share pengalamanmu di kolom komentar. Poin 3, ketenangan adalah kemenangan sejati. Momen paling menentukan dalam hidup bukan saat kamu berteriak paling keras atau menang debat, tapi saat kamu memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu bicara saat itu bisa bikin kamu kehilangan arah. Ketenangan sering disalahartikan sebagai kelemahan. Kita tumbuh dengan anggapan yang keras itu tegas, yang lantang itu berani. Tapi benarkah? Atau jangan-jangan kita cuma takut menghadapi suara sunyi dalam diri? Yang tenang sering disebut pasif, padahal mereka seringkali paling sadar, tahu apa yang bisa dikendalikan, apa yang enggak. Itu bukan kelemahan, itu kemenangan tersembunyi. Bayangin kamu di depan seseorang yang menekanmu dengan kata-kata halus tapi menyakitkan. Membalas mungkin terasa puas sesaat, tapi setelahnya, kalah dari diri sendiri lebih sakit daripada kalah argumen. Disinilah ketenangan jadi kekuatan sejati. Saat kamu tenang, kamu meredam alarm impulsif otakmu, limbic system, dengan kesadaran, napas, jeda. Secara fisiologis, ini nyata. Menamai emosi seperti aku frustrasi, mengaktifkan prefrontal cortex, meredam amigdala, dan mengembalikan kendali. Pemimpin seperti Marcus Aurelius atau James Stockdale bertahan dalam kekacauan dengan ketenangan, bukan karena sabar, tapi karena punya arah. Kamu juga bisa, nggak perlu keras untuk kuat. Coba di setiap konflik kecil, pilih tenang dulu. Bukan karena lemah, tapi karena kamu sadar, kamu sedang merespons, bukan bereaksi. Bayangkan hidupmu lebih jernih, stabil, dengan otot mental yang terlatih. Lain kali kamu ingin teriak, tahan, biarkan keheninganmu bicara. Apa momen tenang yang bikin kamu merasa kuat? Ceritain di kolom komentar. Poin 4, hidup tidak adil. Lalu apa? Duduk sejenak. Tanya dalam hati, apa yang kamu harapkan dari hidup? Mungkin dihargai, diterima, tanpa perlu membuktikan apa-apa. Tapi dunia sering gak begitu. Kamu kerja keras, orang lain dipuji, kamu jujur, yang licik menang. Hidup memang gak selalu adil. Tapi, apa itu alasan untuk menyerah? Sejak dulu, manusia ingin percaya dunia teratur, kebaikan dibalas kebaikan. Tapi kenyataan sering bikin batin berontak. Kita lihat ini setiap hari. Yang licik menang cepat, yang sabar tersisih.
Mungkin kamu mulai ragu, apa gunanya jadi baik? Disinilah ujian sejati dimulai. Ada yang marah, frustrasi, atau menggigit dalam diam. Tapi di balik kemarahan ada ketakutan, takut usahamu sia-sia. Saat itu, kamu punya pilihan, pasrah, dendam, menyalahkan takdir, atau duduk tenang, menerima ketidakadilan, dan pilih jalanmu. Itu bukan apatis, itu seni bertahan. Gandhi dan Mandela nggak menunggu dunia adil untuk bergerak. Mereka latih batin dulu, lalu ubah dunia. Tenang bukan berarti nggak kecewa, tapi nggak membiarkan kekecewaan membutakan arah. Caranya, tulis di kepala, apa yang bisa kuatur? Fokus di situ. Tarik napas perlahan, jangan buru-buru menyimpulkan dunia dari satu kejadian. Mungkin kamu nggak cari keadilan sempurna, tapi keteguhan batin yang nggak gampang goyah. Tenang adalah fondasi untuk tetap berjalan di medan berat, untuk keputusan berbasis nilai, bukan emosi. Tanya diri, saat terakhir merasa dirugikan, apa yang kamu lakukan? Tetap setia pada nilaimu, atau mulai mundur dari dirimu sendiri? Mulai latih ketenangan di ketidakadilan kecil hari ini. Share ceritamu di kolom komentar. Poin 5. Kehilangan kendali adalah pilihan. Pernah merasa kehilangan kendali terjadi begitu saja? Tapi, benarkah? Coba lihat, seringkali itu hasil pilihan tak sadar, kebiasaan otomatis. Bayangin, seseorang melempar kata pedas. Lidahmu gatal ingin balas, jantung berdegup, tangan berkeringat. Tapi di sela itu, ada ruang kecil untuk memilih. Biarkan reaksi menguasai, atau kenali pola dan putuskan. Otak punya dua jalur, cepat dan impulsif, atau lambat dan reflektif. Yang pertama menyeretmu ke ledakan, yang kedua butuh waktu dan latihan. Itulah bedanya menyesal dan menang. Kehilangan kendali bukan karena lemah, tapi karena kamu nggak sempat memilih. Sains bilang otak membentuk kebiasaan lewat basal ganglia. Semakin sering kamu meluap, semakin kuat jalurnya. Tapi, semakin sering kamu jeda, meski cuma detik, kamu ciptakan jalur tenang. Banyak orang diam-diam ingin kehilangan kendali, karena lelah menahan, ingin lega. Tapi lega itu cuma sesaat, dan sering bikin lebih rusak. Itu sabotase halus, izin diam-diam untuk meledak. Latihan sesungguhnya, sadar, pilih, jangan larut dalam pola lama. Kamu nggak bisa pilih siapa yang menyakitimu, tapi bisa pilih jadi cerminan dirimu yang terbaik. Coba ini, saat marah naik, berhenti, bilang, aku bisa memilih. Tarik napas perlahan, dengar tubuhmu. Ini bukan menekan emosi, tapi mengendalikannya. Bayangkan seminggu latihan ini. Apa yang berubah? Kamu bukan budak impuls, kamu pengemudinya. Berani pilih tenang ketimbang meledak? Apa tantangannya? Ceritain. Poin 6. Hubungkan tubuh dan pikiranmu. Pernah nggak merasa pikiranmu ribut, tapi tubuhmu diam, tegang, jari menggenggam, rahang kaku, napas pendek, tapi kamu bilang, aku baik-baik saja. Tubuhmu bilang sebaliknya. Pikiran dan tubuh sering nggak sinkron, padahal mereka satu kesatuan. Kalau kamu abaikan tubuhmu, kamu kehilangan sinyal penting. Ilmu bilang tubuh dan pikiran saling bicara. Coba tarik napas perlahan, rasakan dada mengembang, bahu turun. Itu bukan cuma relaksasi, itu reset sistem sarafmu, mengaktifkan parasympathetic system, bikin pikiran melambat. Kita sering berpikir menenangkan pikiran butuh logika dalam. Padahal, cukup lepas rahang, rileks bahu, sadari posisimu. Sederhana, tapi sulit kalau kamu terbiasa abaikan tubuh. Budaya kita memuja pikiran tajam, tapi lupa. Pikiran gak akan jernih kalau tubuhmu siaga terus. Studi bilang introduction defisit, kurang peka pada sinyal tubuh, bisa picu cemas atau depresi. Latihan kecil, napas lambat, 5 detik tarik, 5 detik buang, 6 kali per menit. Ini tingkatkan heart rate variability, HRV, bikin kamu lebih tahan stres. Cukup 4 hitung tarik, 6 hitung buang, ulang 6 kali. Bayangin kamu duduk, dunia berisik, tapi napasmu tenang, bahumu rileks. Kamu nggak buru-buru. Itulah awal ketenangan, saat tubuh dan pikiran berdamai. Ajaran kuno seperti yoga atau tarian tradisional tahu ini, tubuh adalah jalan ke batin. Coba tanya,
Kapan terakhir kamu hadir dalam tubuhmu? Rasakan napas, ketegangan, ritme jantungmu. Mulai dengar tubuhmu, karena itu juga dirimu. Coba latihan napas 5 menit hari ini dan ceritain rasanya di kolom komentar. Poin 7. Tenang adalah pilihan. Pernah merasa dunia menekan dari segala sisi dan cuma bisa meledak atau mundur? Di momen itu, ada ruang kecil untuk pilih tenang, nggak langsung bereaksi. Itu bukan kelemahan, itu pilihan. Realistisnya, reaksi awal otakmu cepat, amigdala suka ambil alih. Tapi ada momen sesudahnya untuk napas, nilai, putuskan. Stoik bilang, bukan kejadian yang mengganggu, tapi tafsirmu. Sains setuju, menafsir ulang situasi menantang bisa turunkan aktivitas amigdala. Meditasi 8 minggu saja kurangi reaktivitas emosi. Tenang bukan cuma ide, tapi kebiasaan yang dilatih. Bayangin konflik mendadak, jantung cepat, pikiran panas. Tarik napas pendek 2 kali, hembus panjang. Metode sederhana ini turunkan arousal lebih efektif dari mindfulness pasif. Tokoh seperti Viktor Frankl atau Gandhi pakai ketenangan sebagai strategi, bukan pasivitas. Tenang bukan menekan emosi, tapi kenali dan pilih respons tepat. Napas stabil, jantung tenang, pikiran. Kesimpulan, tenang bukanlah hadiah yang datang tiba-tiba. Ini adalah keterampilan yang dilatih lewat kesadaran, jeda, dan pilihan kecil setiap hari. Mulai dari napas sadar, gerakan sederhana seperti mencuci piring, hingga tindakan besar seperti tetap tenang di tengah ketidakadilan. Ketenangan sejati lahir dari dalam, dari keberanian memilih kendali atas impuls dan fokus pada apa yang bisa kamu atur. Mulailah latihan ketenangan hari ini dengan napas sadar atau tindakan kecil. Tonton sampai akhir, subscribe, dan share pengalamanmu di kolom komentar agar kita bisa saling menginspirasi. Karena ketenangan adalah kemenangan batin yang bisa kamu bangun sendiri.